Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada saudara-saudaraku se-Islam, seiman, setanah air Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa menghirup udara segar pada hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas jasa-jasa beliaulah yang membawa kita semua dari jalan kegelapan zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yakni berupa ajaran ad-dinul Islam yang kita anut saat ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya Muhammad Misbahul Munir kali ini akan mencoba untuk membahas tentang peran agama dan syiar dalam menyikapi serta memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini agama adalah sangat penting. Agama adalah paling utama dan sangat berpengaruh juga, sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Karena apa saudaraku? Karena agama adalah salah satu medium atau wadah yang bisa menjadi sandaran bagi setiap manusia dalam persoalan kehidupan. Apalagi seperti ini saudaraku, kasus penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan. Virus COVID-19 ini sangat meresahkan semua manusia karena kejadian seperti ini baru kita alami dan sangat berbeda dari kejadian yang ada sebelum-sebelumnya. Karena itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masyarakat saat ini menjadi kebingungan karena terkaitnya dengan aktivitas sosial mereka ataupun ritual keagamaan mereka yang biasanya diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu. Namun saat pandemi ini semua kegiatan-kegiatan harus dibatasi supaya memutus mata rantai penyebaran virus corona atau virus COVID-19. Termasuk upaya apa saudaraku? Upaya menjaga jarak, pembatasan sosial, karantina wilayah, itu semua adalah wujud dari ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya virus ini segera berakhir. Kenapa saudaraku? Kenapa kita harus ikhtiar saudara-saudaraku? Karena kita harus sedia payung sebelum hujan dan juga lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti halnya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sebuah kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam hal ini saudaraku, seperti ini ada contoh beberapa catatan sejarah Islam dalam mengatasi penyebaran wabah penyakit. Salah satunya adalah pada masa Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika wabah penyakit terjadi di zaman beliau, pada saat kunjungan beliau ke Damaskus, beliau memutuskan untuk kembali ke Madinah. Kenapa saudaraku? Karena di kota itu terdapat wabah. Saat itu ada sahabat beliau yang bertanya, kenapa menghindar takdir Allah? Lalu beliau menjawab, ya kita akan lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya. Jawab beliau Sayyidina Umar bin Khattab. Maksud beliau apa saudaraku? Maksud beliau adalah memilih menghindar dari takdir satu ke takdir yang lain. Supaya apa? Supaya tidak tertular dan mencari keselamatan. Dan yang kedua, yaitu pada masa sejarah Ibnu Sina. Ibnu Sina itu siapa saudaraku? Ibnu Sina itu ilmuwan muslim dan dokter pertama yang mendesain metode karantina atau lockdown untuk mengangkat suatu wabah. Pemikiran Ibnu Sina pernah direkomendasikan pada masanya sebagai pembatasan tempat dan gerakan manusia selama beberapa waktu.
aktivitas yang keberhasilan karantina untuk menekan penyebaran suatu wabah mengakibatkan metode ini terus digunakan sehingga sekarang seperti yang dilakukan pemerintah saat ini, saudaraku. Dan untuk saat ini organisasi masyarakat Islam sudah berpartisipasi dalam pencegahan penyebaran COVID-19, baik Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan sebagainya telah melakukan ketentuan pemerintah dan sebagainya, telah melakukan ketentuan pemerintah dalam memberlakukan PSBB. Suatu contoh seperti sholat berjamaah dianjurkan untuk dilakukan dengan cara jaga jarak 1 meter, memakai masker, membawa sajadah atau alas untuk sholat sendiri, saudaraku. Melarang orang-orang yang sakit untuk sholat di masjid, itu semua dilakukan untuk apa, saudaraku? Bukan untuk melarang orang untuk melalaikan kewajiban agamanya, akan tetapi lebih pada menghindari resiko yang bisa diterima atau didapatkan dari berkumpulnya orang-orang di dalam masjid, saudaraku. Oleh karena itu, saya menghimbaukan khususnya pada diri saya sendiri, pada saya pribadi, dan untuk saudara-saudaraku semua, marilah kita menghadapi masalah ini dengan tenang, menerima takdir, dan jangan lupa kita selalu berikhtiar. Dengan apa ikhtiar kita, saudaraku? Yaitu kita harus selalu mematuhi protokol yang ada. Contohnya memakai masker, mencuci tangan, juga jaga jarak. Dan juga jangan sampai lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Mudah-mudahan kita semua selalu dijauhkan dari segala macam musibah di dunia ini. Amin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kali ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya bahas kali ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya untuk saudara-saudaraku semua se-Nusantara. Bila mana ada salah kata atau yang kurang berkenan pada saudara-saudaraku semua, saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya mengucapkan beribu-ribu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.